Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Isam, Fedra, Feni, dan Fatia ingin mempresentasikan tugas final project kami yang ketiga dengan judul HADR, yaitu High Availability Disaster Recovery. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang kami, yaitu persis seperti di FP01 dan FP02, yaitu sistem perpustakaan. Sistem basis data perpustakaan FP membutuhkan sistem yang andal dan aman dalam pengelolaan data untuk memastikan bahwa data tetap terlindungi dan layanan perpustakaan terus berjalan tanpa gangguan. Untuk itu, perpustakaan FP menerapkan HADR. Apa sih HADR itu? HADR atau High Availability Disaster Recovery adalah fitur yang dirancang untuk melindungi data dari kegagalan sistem dengan menyediakan cadangan langsung dari server utama, kita sebut primary, ke server cadangan yang kita sebut standby. Primary server adalah server utama yang menerima semua transaksi dan perubahan data secara read-write. Sedangkan standby server adalah server cadangan yang berperan sebagai salinan dari primary dalam mengantisipasi kegagalan pada primary. Namun, tidak menutup kemungkinan di server standby kita bisa mengakses server primary, namun hanya untuk read. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan HADR ada dua langkah, yaitu konfigurasi dan implementasi. Yang pertama adalah konfigurasi pada DB2. Kondisikan kode virtual device atau server ke database purpose FP. Lalu, kita mengaktifkan ROS atau read on standby dan mengaktifkan isolation. Untuk memvalidasi apakah ROS dari isolation telah aktif, kita bisa menggunakan query db2 set min all untuk bisa mengetahui apakah kedua poin tersebut sudah diaktifkan. Langkah selanjutnya adalah backup di server primary. Selain backup, kita juga melakukan log archive. Nah, langkah pertama adalah kita konfigurasikan log archive database purpose FP ke directory home db2nst log hdr purpose FP. Tujuan log archive sendiri adalah agar perubahan-perubahan yang terjadi pada server dapat tercatat dengan baik. Lalu, setelah itu kita melakukan backup offline dan online pada directory home db2 inst backup hdr purpose FP. Tujuan dilakukan backup adalah agar data di primary dapat direstore ke server standby. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah sebelumnya telah dilakukan backup secara offline dan online di server primary, maka langkah selanjutnya adalah melakukan copy file backup dari server primary ke server standby, di mana copy file backup ini menggunakan protokol STP atau Secure Copy untuk transfer file secara aman. Untuk query-nya sendiri, yaitu scp/home/db2yc1/backup_hdr atau purpose fp /purpose fp titik 0.db2yc1 yang merupakan sumber file lokasi backup yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk query selanjutnya ini setelah spasi adalah db2yc1@192.168.56.105.2/home/db2yc1. Ini merupakan lokasi tujuan dari penyalinan file ini. Lalu setelah penyalinan file berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengecek apakah file backup yang telah disalin sebelumnya itu sudah berada di lokasi tujuan yang diinginkan, yaitu di server standby dengan query ls min_l /home/db2yc1 grep hdr, di mana grep hdr sendiri merupakan filterisasi untuk memfilter bahwasanya yang baris data yang ditampilkan adalah baris data yang mengandung kata HADR. Setelah dilakukan penyalinan file backup, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah restore file pada server standby. Restore file pada server standby ini dilakukan menggunakan query db2 restore database purpose fp from /home/db2yc1 taken at 2024 11 12 11 26 24. Lalu akan muncul pertanyaan apakah restore ini akan dilanjutkan. Kami
mengetik Y atau yes, maka restore database berhasil dilakukan. Restore database ini mengambil data restore database purpose FP dari lokasi /home/db2ec1 yang mana file backup tersebut diambil pada timestamp 2024 11 12 11 26 24. Setelah dilakukan proses restore database pada server standby, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi parameter pada server primary. Konfigurasi parameter ini penting untuk dilakukan agar nantinya HADR dapat disimulasikan. Parameter yang dikonfigurasikan ada 5, yaitu HDR localhost, di mana HDR localhost ini merupakan alamat IP dari localhost saat ini, yaitu primary, yang mana alamat IP-nya adalah 192.168.56.102. Lalu selanjutnya adalah HDR local SVC atau service, atau bisa dibilang adalah port yang digunakan, yaitu 55002. Lalu selanjutnya adalah HDR remote host, di mana HDR remote host ini merupakan alamat IP dari server alternatif yang pada saat ini server alternatifnya adalah server standby, yaitu 192.168.56.105. Lalu selanjutnya adalah HADR remote SVC service atau port yang digunakan, yaitu 55003. Lalu yang terakhir adalah HADR remote instance yang merupakan instance dari proses ini, yaitu DB2 INST1, di mana langkah-langkah tadi merupakan konfigurasi alamat IP, port lokal dan remote, serta nama instance DB2 yang melakukan aktivitas ini. Nah, yang berfungsi untuk menghubungkan kedua server. Selanjutnya, setelah dilakukan konfigurasi parameter pada server primary, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi parameter pada server standby. Sama seperti sebelumnya, terdapat 5 parameter yang akan dikonfigurasikan. Yang pertama adalah HDR localhost. HDR localhost-nya merupakan localhost pada saat konfigurasi parameter ini dilakukan, yaitu alamat IP dari server standby, yaitu 192.168.56.105. Lalu selanjutnya adalah HDR local SVC atau port yang digunakan, yaitu 55003. Lalu selanjutnya adalah HDR remote host yang merupakan alamat IP dari server alternatif saat ini, yang mana server alternatif saat ini merupakan server primary dengan IP 192.168.56.102 dengan remote SVC atau port yang digunakan yaitu 55002, dan remote instance pada DB2 ini yaitu DB2 INST1. Selanjutnya, setelah dikonfigurasikan parameter untuk kedua server, dilakukan konfigurasi database pada kedua servernya. Nah, untuk melihatnya ini bisa menjalankan command db2 list db directory yang dimana nanti akan ditampilkan daftar database-nya. Nah, untuk di database purpose FP ini perlu dilakukan konfigurasi pada hostname dan juga portnya. Untuk di server primary ini dimasukin hostname dan juga port milik si server remote atau si standby. Begitu juga di server standby ini dimasukin hostname dan juga port number milik si server primary. Nah, hal ini berguna untuk sebagai pengaturan komunikasi dan juga menyinkronkan data antara server primary dan standby. Nah, setelah dikonfigurasikan database di kedua server, selanjutnya adalah melakukan restart kedua server dengan cara yang pertama adalah db2 terminate yang berfungsi untuk menghentikan semua koneksi atau transaksi yang sedang berjalan. Lalu dijalankan db2 stop yang berguna untuk mematikan instance db2 sepenuhnya, termasuk semua database yang aktif atau sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan db2 start untuk mengaktifkan kembali instance db2-nya. Nah, untuk restart ini di kedua server ini umumnya digunakan agar perubahan seperti perubahan konfigurasi tadi itu bisa diterapkan sepenuhnya secara maksimal. Nah, setelah diaktifkan kembali, dilakukan konfigurasi IP table di kedua servernya. Caranya pertama adalah melakukan perintah su atau switch user dan juga cd atau change directory terlebih dahulu untuk keluar dari directory db2 in1 ke root. Nah, setelah berhasil keluar ke directory root, itu jalankan perintah gedit /etc/sysconfig/iptables.
ya nanti akan muncul window baru seperti ini yang berisikan IP tables. Nah, kemudian dapat ditambahkan secara manual port server, primary, dan juga standby, yaitu port 55002 dan juga port 55003. Setelah itu dapat di-save dan ditutup windownya, kemudian dapat dilanjutkan langkah berikutnya yaitu start HDR. Nah, selanjutnya kita akan melakukan start HADR kedua server, primary, dan standby. Nah, kita akan melakukan switch user ke DB2IN1 terlebih dahulu. Kemudian start HADR sebagai primary atau standby juga. Nah, koneksikan ke database ke perpus FP. Nah, langkah ini menjelaskan bagaimana mengaktifkan fitur HADR pada kedua server primary dan standby untuk meningkatkan ketersediaan dan pemulihan bencana pada database perpus FP. Selanjutnya, kami melakukan uji coba HDR. Untuk uji coba HDR yang pertama, yaitu perubahan data atau transaksi di database primary tereplikasi ke database standby. Untuk langkah-langkahnya, pertama, di server standby, kami melakukan pembuatan tabel baru dengan query create table toko buku nama toko varchar 60, yaitu tabel dengan nama toko buku yang memiliki atribut nama toko bertipe data varchar 60. Lalu pada server standby, kami melakukan select all from toko buku with UR, yaitu kami menampilkan tabel yang telah dibuat di server standby dengan cara select with UR, yaitu uncommitted read, di mana hal ini dapat memungkinkan kita untuk membaca data yang belum dikomit di transaksi lain. Dapat lihat bahwasanya di server standby telah tampil tabel toko buku dengan atribut nama toko yang belum ada isinya atau masih kosong, tetapi tabelnya sudah bisa dibaca oleh server standby dan membuktikan bahwasanya data atau tabel yang telah dibuat tadi itu sudah tereplikasi ke database standby. Lalu untuk uji coba HDR yang kedua, yaitu penanganan takeover saat database primary tidak bisa diakses klien. Untuk skenario ini, yang pertama, pada server primary dilakukan DB2 stop force, yaitu untuk menghentikan seluruh transaksi pada DB2 untuk melakukan uji coba pemutusan koneksi pada primary. Selanjutnya, pada server standby akan dilakukan takeover dengan query DB2 takeover HDR on database purpose IP by default. Itu pada server standby dilakukan takeover untuk mengambil alih peran primary. Jadi di sini server standby mengambil alih peran sebagai primary, lalu server primary akan beralih peran sebagai server standby. Selanjutnya, server standby yang sekarang telah menjadi server primary akan dilakukan koneksi ke database purpose FP. Lalu setelah koneksi berhasil dengan query DB2 connect to purpose FP, maka akan dilakukan insert DML data baru pada primary yang baru ini dengan query DB2 insert toko buku values Gramedia. Lalu setelah itu akan dilakukan pengecekan DB2 select all from toko buku. Bisa dilihat bahwasanya datanya sudah tampil. Setelah itu, server primary yang sekarang beralih peran menjadi standby dilakukan pengaktifan kembali setelah tadi dilakukan stop dengan DB2 start. Lalu setelah itu, pada server primary yang sekarang menjadi standby ini dilakukan juga query DB2 start HADR on database purpose FP as standby, yaitu mengaktifkan kembali server primary asli DB2 start dan start HADR menjadi standby, sehingga standby yang baru ini tidak dapat menjalankan operasi write atau insert, namun bisa membaca data dengan UR atau uncommitted read. Bisa dilihat bahwasanya di sini dengan query DB2 select all from toko buku with UR, maka server primary yang sekarang beralih peran menjadi standby itu dapat membaca data yang telah dimasukkan sebelumnya, yaitu Gramedia. Seperti itu.
setelah melakukan penanganan pada database primary yang tidak bisa diakses oleh klien, pada uji coba ketiga, kita akan melakukan pemulihan kembali data dan alur transaksi dari database primary ke database standby. Nah, jadi di uji coba ketiga, kita akan menjadikan database primary menjadi primary kembali dan database standby menjadi standby kembali. Nah, langkah-langkahnya adalah pada database standby yang sekarang masih menjadi primary, kita lakukan DB2 stop force. Tujuan dilakukan stop force adalah untuk menghentikan aktivitas yang terjadi di dalam database. Lalu yang kedua adalah kita lakukan take over pada database primary yang sekarang masih menjadi standby dengan query db2 take over HADR on database purpose FP by force. Setelah mengeksekusi query tersebut, maka database primary menjadi primary kembali. Lalu kita akan mencoba coba apakah database primary sudah menjadi primary kembali dengan cara pertama kita akan menyambungkan ulang ke database purpose FP. Lalu kita melakukan transaksi insert pada tabel toko buku dengan value toga emas. Lalu kita lakukan select dan ternyata di tabel toko buku sudah ditambah sesuai dengan value yang diinsert pada query sebelumnya. Lalu kita akan mengecek pada database standby. Apakah database standby ini sudah sesuai atau sudah sama dengan database primary? Nah, kita lakukan uji coba pada database standby yang sekarang sudah menjadi standby dengan cara melakukan start database dan HADR-nya diatur sebagai standby. Setelah itu, kita sambungkan kembali ke database purpose FP dan kita lakukan read data dengan query db2 select all from toko buku with UR atau uncommitted read. Setelah query tersebut dieksekusi, ternyata hasil yang dikeluarkan adalah data yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan database primary, yang berarti uji coba pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB primary ke DB standby berhasil kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.